وذكر المشهد إلى المسرور يغفر
Bismillah. Sebelum ditutup dengan doa, untuk saya membacakan sedikit nasihat daripada para sahabat soleh untuk menggugah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk lebih lagi biar kita masih ada 16 hari, kita sudah atau cuma 13, masih ada sekitar 17 atau 16 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i salafina lahum بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قوله سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, terkhusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih diizinkan pada Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, khususnya dalam hal melaksanakan di dalam melampai tugas kita sekalian di Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikut ibadah kepada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak mencipta siapa aku, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Tegese bukan terus kemudian di masjid saja, tapi maknanya adalah menjadikan kita sedaya berusaha dan dosakan sedaya aktivitas, mulai panjenengan umum sare daripada bangun tidur sampai ilmu malih, sedaya nggih dahare nggih muncuke nggih yang berdamel ada dasar niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan minum, makan, sebab innamal a'malu binniyat. Sering kita mendengar amal itu mengandung niat. Panjenengan katakan makan minum pokok warung, yang gaya warung itu sedikit diperboleh. Tapi kalau ya Allah, kalau tidak bosok, sarapan ya Allah, kalau ini dahar, dan supaya apa? Yang berdampak ikan halal. Mencari ilmu, kalau belajar, saya makan ini supaya kuat, mencari ilmu yang manfaat, pada kerja supaya mendapat rezeki yang manfaat. Itu jahat itu ditulis ibadah. Jadi tulis ibadah. Bukan langsung sholat toh. Ya sholat itu ibadah mahdoh. Nah, maka sebagaimana kemarin di malam 11 itu sudah kita sampaikan kalau hari haji, tapi ibadah itu kerja itu dasari kalian ilmu. Betul ilmu ini dasar ibadah. Maka apa? Walau pun tasawwur kabir ahli ahli tartib al-amal. Itu di Maidah yang kasih ayat ke-9. Atau cetakan, kalau cetakan yang bagus halaman 87. Kalau cetakan yang biasa itu nggak tahu saya apa. Di tengah-tengahnya itu. Lahuri pun tasawwur kabir ahli ahli tartib al-amal. Orang itu tidak terhalang dari pahala yang besar, kecuali karena ketidaktahuan dia akan tertibnya amal. Ya setelah saya, Tuhan saya, tarawih saya. Tapi ada tertib amal. Sholat sunnah itu yang paling tingkat paling sahih sama tuh sholat fardu
Yang ikut sholat qiyamul lail. Itu yang paling bagus setelah sholat fardu. Setelah sholat qiyamul lail itu sholat witir. Juga sholat-sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, yaitu sholat gerhana. Itu paling sering. Sama dengan ini bu, sholat rawatib yang ngiringi sholat fardu, qobliyah utawi ba'diyah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu atasnya qobliyah ba'diyah, cuma dikecualikan terawih. Terawih ini pusat sore ba'diyah qobliyah. Jadi lucu dia ikan sholat terawih tapi bukan sholat ba'diyah isya itu lucu. Karena qobliyah ba'diyah itu dua terawih. Nah ini dan macam-macam lagi. Ini salah satu contoh. Jadi kan bertahan dia membutuhkan ilmu, membutuhkan ilmu. Tak bisa orang ngawur terus pokoknya saya kan sesuai ke saya. Cuma tak ada tertibnya, urutannya. Kenapa memperhatikan urutan? Kalau tidak memperhatikan urutan itu khilaf ulama. Apakah dapat pahala atau tidak? Atau kalau dapat pahala terkurangi pahalanya gara-gara bosan manut tata tertib urutan tadi itu. Maka banyak orang kata beliau, "Qul punya suatu obat kabir, ilal adami tertib amal." Tidaklah terhalang manusia dari pahala yang besar kecuali karena tidak tertibnya dalam amal. Tadi dulu itu sudah kalau baik-baik. Kalau dapat ada orang sedekah sentiang singkepin. Nah, sedekah itu fakir. Mana yang diperlukan? Yang lebih dekat. Maka tinggi jenis asmani takhati sodakoh. Namanya itu melangkai sodakoh kalau istilahnya. Tentang melangkai, melangkai sodakoh. Jadi itu omongnya nomor itu memerlukan. Oh dia malah sedekah yang jauh. Jadi inilah ulama tentang apa tetap dapat pahala. Orang seperti ini kalau dapat pahalanya terkurangi karena tidak diikuti tertib amal. Ini pentingnya ngaji. Dan jadi buatan lepas seperti amal kecuali boleh. Dia akan ulama di pengawasan itu. Di mana kamu diberi bawaan? Di masjid mana saja ada pengajian itu pentingnya ilmu. Maka terhalang orang itu dari pahala itu gara-gara nggak ngerti tertib amal. Warimu abu muhtajun untuk sedekah kerabatnya, ibunya, bapaknya ada perlu, malah dia sedekah ke orang lain. Adiknya, kakaknya dia perlu, sedekah. Itu melangkai, namanya melangkai sedekah. Pokoknya yang muhim sholat dengan makanan muslim. Doa Nabi SAW yang sah. Dari syarif Allah Bapak Nabi Muhammad bin Tariq Awali iya. Kalau itu yang mahir kalau mahir Bapak Allah dan tasarruf pasar dia ada jelas. Dari syarif al-Qadar Qasid wa nama kullu wa min tawil al-Qasid. Dan kullu makafat tajud al-bint Faisal. Kemudian dikatakan seorang soleh dari pengikut Ali Asyir yang tadi kita baca maulidnya Syekh Abdullah bin Ali Makarim. Itu suatu kali dia melihat kanjeng Nabi dalam mimpi. Melihat kanjeng Nabi SAW kemudian kita diparingi. Amin. Melihat Rasulullah SAW dalam mimpi di dunia sebelum di akhirat. Kemudian Nabi bilang, yang sambil syarif Allah. Nabi itu mengusap ke punggungnya gegere Syekh Abdullah ini. Maka sampai ngecap membekas telapak tangan kanjeng Nabi SAW itu membekas di punggungnya Syekh Abdullah Makarim. Syekh Abdullah Makarim. Pas bagian Nabi orang ini maka saya pun diperlihatkan kata Habib Ali dari gurunya diperlihatkan bekas daripada telapak kami kanjeng Nabi SAW. Pokoknya doa itu yang mahir. Dia cerita kepada saya kata Habib Ali.
Saya ya Habib tadi malam melihat mimpi yang menakutkan, yang menakjubkan, lalu mencengangkan. Apa itu? Mahi. Kalau itu Abdul Qasim, saya lihat ada kebun yang memiliki tanam al-ajnas, macam-macam tanaman. Ada syajarul khudrah, ada yang sangat hijau tanamannya hijau sekali. Ada yang sedang hijaunya, ada yang hijau tua, ada yang hijau sedang, ada yang di bawah itu warna hijaunya, di bawah tanaman itu. Minum tawil, ada tanaman yang tinggi, ada tanaman yang pendek. Banyak 50 martabak, banyak 50 martabak. Tapi saya aneh, semuanya itu tidak bertambah tinggi lagi dari ukurannya. Saya heran, kata beliau, saya soleh ini. Saya heran, karena tidak tingginya tanaman itu. Kok hukum berhenti di situ. Ada hal wahidah. Orang itu mengatakan, kemudian saya lihat seorang malaikat di dalam mimpinya itu. Saya melihat seorang malaikat, saya tanya, tilka sirah tentang tanaman itu. Kenapa ya malaikat? Apa jawab malaikat? Hadhi amalul khalq, ini amalnya makhluk. Pasal Tuhan Syedana Putra. Terus saya tanya, kenapa kok yang satu hijau? Hijau tua, kok yang ada yang lebih muda dan seterusnya? Kalau al-amal yang hijau tua itu amal yang paling bagus. Ibarat buahnya paling bagus. Ibarat tanaman yang paling sair. Maka walaupun kok ada yang hijau tapi sedang. Nah itu berarti amalan ibarat tanaman, ibarat amalan yang sedang, yang di bawah itu, yang kurang bagus, sedang. Ada yang di bawah lagi, itu berarti amal yang kurang. Bagaimana nanti dua martabah? Kesalahan nanti dibaik. Terus saya tanya lagi, kata saya soleh, tentang tidak naiknya tanaman itu, tetap begitu. Orang waktu tertib itu tanaman itu tidak naik-naik, alias amalnya tidak berkembang. Kenapa? Boten tertib amalnya, kerana boten tertib. Nah, jadi kan terus tertib kalau boten amalan itu, dia dari ilmunya borok ulama, dia ngamos ngaji. Tapi kan orang diajak sholawatan gemeruduk. Dengan kota saya bukannya dari wali, bukannya nyalakan sholawat saja. Cuma ada diajak ngaji. Kadang seakan dia ini, niku sing daerah niku sekawan, situ film, situ ngiler, situ ngimpi. Padahal dia bukan ngawas, dia bukan ngertos ilmu, dan dia bukan ngertos ilmu nih, bukan ngertos tartib amal. Ini amal kok tetap begitu tidak? Ini daun pohon ini tidak naik. Kenapa? Itu karena tidak tertib amalnya. Contoh apa? Duha. Sebenarnya duha itu kan kencengannya rezeki ya. Saya sering ulang-ulang ini. Rezeki itu kencengannya fulus ya. Rezeki itu kencengannya fulus. Eseh, doi katanya orang Sulawesi, piti katanya orang Sumatera Barat, uang katanya orang Yaman uang. Ya. Jadi gara-gara rezeki Tuhan itu kencengannya rezeki kencengannya fulus, dimompongi Tuhan nih. Betul. Lawite Kanjeng Nabi itu boten nate milaraken sholat witir. Gak pernah meninggalkan sholat witir sama sekali. Tapi nek dua Kanjeng Nabi kadang melakukan, kadang tidak melakukan. Nah itu kan dibalik. Tuhan yang mampu apa? Itu rezeki. Iya. Jadi kan jalur ampunan, jalur pengampunan dari Allah Rabbul Alamin itu biasa. Rabbul Alamin wajibuni, Rabbul Alamin wajibuni ini warzuqni. Giliran warzuqni dibantah dong. Warzuqni. Bagaimana rezeki Allah? Giliran pengampunan biasa-biasa Rabbul Allah 10 kejadian 10 hebat 10 lagi. Sing ngerti mana kumpulan sih? Yang ngerti harganya
Pengampunan Allah itu sudah mati itu kan. Maufil lahu kan didoakan, mayatnya didoakan maufil lahu. Jadi yang ngerti harganya ampunan itu orang yang sudah innalillahi. Kalau kita ini belum ngerti harganya ampunan. Ampunan kalau bukan pemberian yang baik, tidak mungkin ampunan maufirah itu dipun palingakan kalau makhluk ingkang paling mulia. Itu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallahu, supaya Allah memberimu ampunan ya Muhammad. Kalau ampunan itu bukan pemberian yang paling bagus, tidak mungkin diberikan kepada makhluk yang paling bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak minta ampunan itu kayak biasa-biasa. Minta rezeki, oh maksudnya sekolah wasiat kemudian gawat tuh. Jadi kan kalau dapat 10 ya aman. Yang aman, dijamin. Cuma ampunan buat kanjeng Nabi itu bukan jangan digambarkan seperti dosa kita. Kanjeng Nabi itu minta ampun, ceritanya begini. Kalau Nabi itu imannya naik terus. Kalau kita kan imannya jalan naik. Terus semua tidak kanker kering, ya imannya turun. Jadi bagiannya apa? Imannya. Kalau kanjeng Nabi iman naik terus, ini iman para anbiya. Nah, kanjeng Nabi ketika naik, beliau melihat derajat yang di bawahnya. Disitulah beliau minta ampun, bukan seperti kesalahan kita. Jadi dia kalau jangan begini, samakan kanjeng Nabi istighfar, astagfirullah, terus sampai itu sholat. Cuma karena beliau nyawang temui kanjeng Nabi yang derajat sing langkung asor yang di lebih bawah dari derajat yang berikutnya. Itulah kemudian beliau merasa menyesal dari derajat yang sebelumnya, maka beliau minta ampun. Ini contoh kurang ngertinya kita tertib dalam ibadah. Ini kepentingan tertib yang dalam ibadah. Sedaya saya, Tuhan saya, witir saya, tarawih saya, tapi bukan terpikir. Karena bukan dituruti tertib ini, itu pahalanya kurang atau mandek, pahalanya tidak berkembang. Sebab untuk saya pula istimewa nama baik, amal agama minum. Kata lanjutannya, saya soleh tadi tanya, kami akan malaikat yang dilihat dari mimpi tadi, kok bisa tidak berkembang? Iya, karena mereka tidak ngerti tertibnya amal. Bagaimana? Mereka mengamalkan amalan yang jauh, padahal ada amalan yang lebih dekat yang harusnya mereka dulukan. Nah ini, pokoknya yang surta terlalu alim ada kami, maka beliau berjauhan menasihati kita. Perhatikanlah, tertib dalam amal itu majar kami, poros yang sangat besar yang harus diperhatikan dalam kita ngamal. Tanpa sanggup kita kepada Allah Ta'ala, maka kita wajib perhatikan tertib amal. Mana yang sunnah, mana yang lebih sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah. Kadang orang yang bangun malam tapi subuhnya ketinggalan. Nah ini kan keliru. Bangun malam itu sunnah, subuh itu wajib. Ini kan kebalik. Allahu a'lam bishawab. Wahina barusan matamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 32. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi sallallahu alaihi
طيبت المجالس والمحافل جمع صفات الكمالية فمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عزك تعالى أجلها أخذت على نجم السهاد مع فن العلم بوقائه مولد النبي الكريم وحكاية ما كان الله به على العبد المكرم من التكريم والتعظيم والكل العظيم فحسب أن يمسك عدة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فبذلك يصل القدر كما يصل التكبير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم على صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه Thank you.
فنظر إلينا واستمع ما نقول
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وتقبل الجمالين ثم علينا بالغفر والحمد والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.